Oke, kita mulai ya terakhir kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan ke-14 ini kita akan membicarakan tentang pembangkitan bilangan acak. Di dalam pembangkitan bilangan acak ini mungkin dengan materi-materi sebelumnya sudah relatif tidak bersinggungan. Jadi kita tidak akan menggunakan lagi data dari dari yang sudah kita dekomposisi dari datanya perikanan. Jadi di sini kita akan membangkitkan bagaimana cara membangkitkan bilangan acak. Karena sewaktu misalkan dilakukan penelitian tesis, banyak juga yang mengevaluasi dari metode yang baru. Kalau kita akan melakukan evaluasi metode baru, maka langkah yang harus kita lakukan itu adalah membagikan data yang memiliki karakteristik sebaran tertentu. Nah, di SAS sebenarnya tidak harus di SAS, di aplikasi apapun atau di aplikasi statistik umumnya sudah disediakan cara atau bagaimana kita melakukan pembangkitan bilangan acak untuk suatu sebaran tertentu. Tetapi kita akan mempelajari hari ini adalah dasarnya. Sehingga kalau misalkan menemukan suatu sebaran baru, kita bisa bagikan juga sebaran baru tersebut. Bangkit data yang mengikuti sebaran tersebut. Umumnya pembangkitan bilangan acak ini diperlukan di dalam komputasi statistik ya, dan dalam tadi untuk melakukan simulasi. Jadi kalau ada metode baru, kemudian kita ingin mempelajari metode baru tersebut, maka kita membutuhkan data. Dan data ini akan didapatkan dengan menggunakan pembangkitan bilangan acak. Nah, data yang dibangkitkan ini sebenarnya tidak benar-benar acak, tetapi merupakan pseudo random, di bahasa Inggrisnya pseudo random atau acak yang semu. Jadi tidak benar-benar acak, karena kalau benar-benar acak, maka kita tidak akan pernah mendapatkan nilai yang sama persis, data yang sama persis. Nah, tetapi kalau kita dengan menggunakan bantuan komputer, maka data yang kita dapatkan ini adalah bisa diulang kembali dengan menggunakan nilai tertentu yang kita sebut sebagai nilai seed, atau ada yang menyebut seed, ada yang menyebutkan sebagai base. Umumnya disebutnya adalah sebagai seed. Nah, bilangan acak yang dibangkitkan ini, tentunya dia akan mengikuti suatu sebaran tertentu, sebaran statistik tertentu. Bisa berdasarkan probability density-nya, atau bisa berdasarkan kumulatifnya. Nah, ntar kita pelajari bagaimana cara membangkitkan bilangan dengan kedua metode ini. Nah, semua pembangkitan bilangan acak ini pastinya akan dimulai oleh bilangan acak uniform. Nah, kalau kita bisa membangkitkan bilangan acak uniform ini tidak slow, jadi benar-benar random, maka yang lainnya pun pasti random. Tapi tadi kembali bahwa kalau kita gunakan komputer untuk membangkitkan bilangan acak uniform ini, karena tidak menggunakan suatu alat yang unik, gitu ya, jadi menghasilkan yang berbeda terus, maka bilangan acak uniform ini umumnya adalah menggunakan tanggal komputer. Nah, tapi kalau untuk secara umum, bagaimana cara membangkitkan bilangan acak uniform? Ini disebut dengan metode linear sequential. Jadi di sini, untuk membangkitkan bilangan acak uniform ini, pertama kita mengambil dua buah bilangan bulat yang besar. Kita ambil dua buah bilangan bulat, yang satu besar, sangat besar, dan satu itu adalah sekitar akar dari M. Kenapa akar dari M? Karena kalau sama dengan akar dari M, ya bilangan acaknya nggak dapat, gitu. Hanya satu aja bilangan acaknya, yang lainnya akan sama. Nah, jadi kita mulai dengan dua buah bilangan, yang satu bilangan bulat yang besar, kita sebut sebagai M, dan yang kedua bilangan bulat
yang lebih kecil dari M, yang kita sebut sebagai B. Dan nilai B ini tadi dekat dengan akar dari M, tapi bukan akar ya. Kalau akar dari M itu pasti hasilnya nggak akan diperoleh bilangan acaknya. Pasti nilainya 0 semua ntar. Nah, langkah berikutnya kita menentukan titik awal yang disebut tadi seed itu, X0. Di mana X0 ini adalah suatu bilangan antara 1 sampai dengan M. Nah, kemudian membangkitkan bilangan acak uniform pertama itu adalah kita menggunakan rumusan X1 itu berasal dari B dikalikan dengan X0, ya bilangan seed tadi, kemudian hasilnya dimoduluskan dengan M, atau dibagi dengan M, ambil sisanya, bukan diambil nilai itu integernya, tapi ambil sisanya. Kemudian sisa X1 tadi atau sisanya tadi dibagi dengan M, maka ini adalah uniform pertama. Kemudian X1-nya sekarang terus diputar. Jadi untuk uniform keduanya dari X1 tadi dikalikan dengan B, kemudian bagi dengan M, ambil sisanya. Dapatlah X2, karena X2 dibagi M dapat uniform kedua, dan seterusnya. Dan ini secara sekuensial jadinya, linear, sekuensial linear. Nah, ini cara membangkitkan bilangan acak. Jadi contoh di SAS, kalau kita akan membangkitkan bilangan acak dengan cara seperti ini, kita bisa gunakan program berikut. Ya, jadi data underscore null underscore ini menunjukkan bahwa data ini tidak disimpan. Jadi tidak disimpan di dalam gugus data SAS, tetapi kita akan menyimpan datanya itu ke dalam file text. Nah, file textnya apa? Yaitu file random.dat. Jadi hasilnya akan kita simpan di random.dat. Kemudian misalkan kita tetapkan M-nya 30.269, B-nya 171, di mana B ini dekat dengan akar dari M, tetapi bukan akar M. Malah ini kan adalah, kalau mau lebih yakin, itu cari yang bilangan prima. Jadi kalau bilangan prima berarti bukan kelipatan, maka hasilnya akan banyak. Nah, kemudian katakanlah nilai seed-nya atau X0-nya kita tetapkan 23.121. Ini nilai X0 ini boleh sembarang kita tetapkan dari angka 1 sampai dengan angka M. Nah, kemudian misalkan kita akan bandingkan sebanyak 5 bilangan acak ya dengan metode tadi, maka kita gunakan do I 1 sampai 5, X sama dengan di SAS untuk modulus ini atau sisa dari pembagian ini dia gunakan fungsi mod. Jadi B kali X dibagi dengan M, ambil sisanya disimpan di X. Kemudian uniform pertama kita itu adalah X dibagi dengan M. Kemudian untuk menyimpan ke dalam file teks yang namanya random.dat, kita gunakan statement put. Jadi put XU, maka ini akan disimpan di dalam file namanya random.dat. Kalau mau disimpan di dalam gugus data, null ini harus diganti dengan nama gugus datanya. Kemudian ininya bukan put, tetapi output. Atau ya tanpa output, ya jadi langsung XU itu udah otomatis. Ini baris ini dihapus, ini akan tersimpan di dalam gugus data. Tapi kalau kita tujuannya adalah untuk menyimpan di dalam file text, ya kita gunakan statement put. Nah, hasilnya yang disimpan itu adalah X dan U. Jadi ini X-nya dan samping kanannya itu adalah U-nya, ya, uniformnya. Dia akan kita peroleh seperti ini. Kalau kita teruskan, ya ini akan berbeda-beda. Dan kalau kita ulang dengan dengan nilai seed yang sama, M sama B sama, pasti nilainya hasilnya sama. Ya, tapi kalau jadi ini bukan benar-benar random, tetapi tadi pseudo random. Jadi acak yang sebenarnya tidak acak, tapi kalau kita uji ini secara bilangan acak, gitu, terbukti bahwa ini adalah bilangan acak. Gitu, kalau kita uji. Nah, nilai yang bagaimana menentukan M? Ya, M ini kalau M-nya kecil ya tentunya bangkitannya ya
maksimum senilai itu. Jadi kalau M-nya 7, B-nya 3, kemudian X0-nya berapapun, ya, antara 1 sampai dengan 7, katakanlah diambil 2, ya pasti nilai yang diperoleh itu hanya maksimum 7 bilangan acak. Berikutnya itu adalah ngulang terus. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau yang M-nya 29.241, di mana 29.241 ini akarnya itu adalah 171, X0-nya berapapun, ini yang diperoleh hanya bagian pertama aja. Dan kedua, ketiga, keempat, terusnya nilainya 0. Karena dia ini adalah kelipatan. Kalau kelipatan kan sisanya 0. 0 dibagi berapapun, ya pastinya 0. Jadi ini kalau kita bagikan seperti yang ini, silakan tetap dicoba. Pasti ini hanya maksimum 7, gitu. 6, kalau nggak 6 paling. Kalau yang kedua ini ya bisa dikatakan gagal, gitu. Nilainya 0 semua. Nah, jadi ini cara kita membangkitkan bilangan acak uniform. Tentunya tadi nilai seed awal ini adalah kita gunakan dari tanggal komputer, karena tanggal komputer itu menyimpan tanggal dan waktu, ya. Tanggal dan waktu komputer. Tanggal dan waktu komputer itu menyimpan sampai dengan millisecond, ya millisecond. Jadi sudah sangat kita dalam sekian 100 dalam 1 millisecond itu angkanya sudah berubah, sehingga seolah-olah bilangan acak ini dengan menggunakan komputer ini ya seperti benar-benar bilangan acak, padahal dia sebenarnya adalah pseudo, ya. Kalau kita tahu nilai seed-nya tadi, maka kita akan dapatkan nilai yang sama, sehingga kemudian di setiap pembangkitan bilangan acak, nilai seed ini bisa juga kita definisikan sendiri. Kalau kita definisikan sendiri, maka siapapun yang membangkitkan dengan nilai seed yang sama, hasilnya itu akan sama. Contoh, misalkan kita kembali ke SAS. Di SAS, ini sudah disediakan untuk disediakan banyak fungsi untuk, bukan fungsi. Fungsinya ada 2 untuk membangkitkan bilangan acak, atau 2 kategori, ya. Di SAS ini, untuk membangkitkan bilangan acak sesuai dengan sebaran tertentu ini ada 2 bentuk. Bentuk pertama itu adalah nama fungsinya, nama sebarannya diikuti dengan nilai seed. Kemudian kategori kedua itu adalah dengan menggunakan fungsi range. Jadi boleh kita menggunakan, katakanlah kita ingin membangkitkan bilangan acak uniform, boleh kita gunakan uniform dalam kurung nilai seed-nya, atau kita bisa gunakan fungsi range. Fungsi range dalam kurung uniform. Jadi range dalam kurung nama sebarannya. Ada uniform, ada norm gitu, normal, dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau kita gunakan fungsinya itu adalah nama sebarannya, tadi uniform, kemudian normal, dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan argumen nilai dari seed-nya. Seed-nya harus dimasukkan. Sedangkan kalau kita menggunakan fungsi range, maka nilai seed yang akan kita tentukan itu harus menggunakan statement call stream init dalam kurung seed. Jadi nilai seed-nya kita tetapkan. Kalau tidak menggunakan seed ini, berarti dia akan menggunakan tanggal komputer, tanggal dan waktu komputer tadi, yang dalam setiap 1 millisecond itu nilainya berubah. Nah, berhubungan dengan sebaran ini, kita tahu, atau di program-program statistik ini akan ada 4 fungsi yang terkait dengan sebaran. Yang pertama, tadi sudah kita bicarakan fungsi untuk membangkitkan bilangan acaknya, menggunakan nama sebarannya, atau bisa menggunakan fungsi range yang lebih umum. Kemudian yang kedua yang berbicara terhadap sebaran itu adalah fungsi density-nya atau fungsi massa peluangnya. Nah, fungsi density atau massa peluangnya di SAS ini menggunakan nama fungsinya adalah PDF. PDF dalam kurung nama sebarannya apa. Kemudian kumulatif fungsi sebaran kumulatifnya ini menggunakan fungsi CDF.
Jadi CDF, ada PDF, ada CDF. CDF probability density function. Jadi berhubungan dengan density-nya atau massa peluangnya kalau pembacaknya dari scalar. Kalau pembacaknya continue itu adalah density. Nah, fungsi kumulatif ya, kumulatif density function. Cumulative distribution function. Kemudian yang terakhir itu adalah kuantilnya, kuantil dari CDF, inverse dari CDF. Inverse dari CDF atau disebut juga kuantil, nama fungsinya adalah kuantil. Dan argumennya adalah sebaran diikuti dengan parameter-parameter yang ditentukan. Nah, ini beberapa fungsi yang sudah disediakan oleh SAS. Untuk sebaran beta, kita bisa gunakan fungsinya, nama fungsinya beta, binomial, kemudian Cauchy, chi-square, eksponensial, dan seterusnya. Termasuk normal ya normal, Poisson, T, uniform, Weibull, ini yang sudah disediakan oleh SAS. Nah, mungkin untuk SAS terbaru, mungkin ada tambahan-tambahan fungsi sebaran yang lain. Nah, sekarang misalkan bagaimana jika sebaran fungsi pembangkit sebaran ini misalkan ada sebaran baru yang tidak ada di SAS. Nah, jadi bagaimana jika belum ada fungsi pembangkitannya? Nah, kita akan lakukan teknik pembangkitan bilangan acak. Ada dua metode yang umum yang digunakan di dalam pembangkitan bilangan acak. Yang pertama adalah inverse transform method (ITM). Yang kedua itu adalah acceptance rejection method. Jadi kedua metode ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Kalau kita gunakan inverse transform method, maka kita harus mengetahui kuantil dari fungsi sebarannya. Jadi jadi di inverse transform method ini yang kita butuhkan itu adalah dari CDF-nya harus tahu, kemudian dikuantilkan. Nah, kalau mendapatkan kuantilnya ini sulit karena menggunakan integral dan sebagainya, maka metode kedua kita bisa gunakan metode acceptance rejection method. Di metode acceptance rejection method ini yang diperlukan itu adalah fungsi sebaran peluangnya, PDF-nya. Jadi kalau ITM ini membutuhkan kuantilnya, kalau kuantil pasti membutuhkan CDF. Gitu. Sedangkan untuk ARM ini membutuhkan fungsi peluangnya. Bisa PDF atau bisa PNF. Bisa density atau bisa massa peluang. Tergantung dari pembacaknya apakah pembacak discrete atau continue. Nah, kedua metode ini yang sering digunakan. Selain dari kedua ini, sebenarnya ini adalah kalau ada beberapa sebaran pembacak yang merupakan fungsi dari pembacak yang lain. Kalau fungsi pembacak yang lainnya ini sudah ada cara pembangkitan bilangan acaknya, maka kita bisa gunakan metode direct transformation atau convolution. Jadi metode ketiga adalah menggunakan fungsi pembangkit sebaran yang ada untuk mendapatkan sebaran yang lain, yang merupakan fungsi dari sebaran yang sudah ada tadi. Nah, kita mulai dengan yang metode pertama, yaitu inverse transform method. Di inverse transform method ini berdasarkan teori probability integral. Sebenarnya ide dasarnya itu mudah. Jadi kalau kita mengetahui peluang dari suatu sebaran, kita memiliki data peluang, maka dengan menggunakan kuantilnya, jadi inverse dari CDF, kita akan dapatkan sebaran yang kita inginkan. Jadi definisinya atau ide dasarnya itu sangat mudah. Nah, untuk mendapatkan peluang itu, maka sebenarnya kita membutuhkan tadi uniform. Sehingga uniform 01 ini bisa kita anggap sebagai peluangnya. Dan sewaktu kita memiliki uniform ini kan berarti kita kalau lihat dari fungsi peluang dari uniform itu kan sama semua. Jadi peluangnya sama. Sehingga sangat mudah. Nah,
kalau kita sudah tadi. Jadi konsepnya itu, pertama itu adalah kita membagikan data dari uniform 01, ini dianggap sebagai nilai dari peluang PUBA acak yang akan kita bangkitkan. Kemudian nilai PUBA acak yang kita inginkan itu berasal dari kuantil sebaran yang kita inginkan terhadap nilai dari peluang uniform tadi, atau bangkitan dari uniform ini. Jadi dibalik. Jadi namanya inverse transform. Jadi transformasi inverse-nya. Contoh misalkan, kita ingin membangkitkan suatu bilangan acak dari sebarannya fx sama dengan 3x kuadrat, di mana x-nya berasal dari nilai, atau nilai x-nya ada di antara 0 sampai dengan 1. Kalau kita ingin menggunakan pembangkitan bilangan acak ini, maka kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah suatu x yang fx-nya itu adalah 3x kuadrat, di mana x-nya antara 0 sampai 1, ini merupakan suatu sebaran atau bukan. Maka kita harus ngecek. Kalau benar, maka kita bisa gunakan metode inverse transform method. Cara mengeceknya bagaimana? Ya kita pertama kita lakukan integral untuk dari minus tak terhingga sampai dengan plus tak terhingga untuk fx dx-nya, maka nilainya harus sama dengan 1. Kemudian yang kedua, semua nilai fx-nya harus di atas 0. Jadi untuk menentukan apakah 3x kuadrat ini, fx 3x sama dengan 3x kuadrat ini adalah suatu PUBA acak, maka pertama kita harus integralkan dulu minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga untuk fx dx. Kalau kita gunakan ini adalah, kita akan dapatkan nilainya sama dengan 1. Jadi kalau sama dengan 1 berarti ini adalah, kemudian kita periksa yang kedua. Apakah semua fx di antara minus tak terhingga sampai tak terhingga tersebut itu harus di atas 0. Di atas lebih besar sama dengan 0. Karena bisa mungkin juga sama dengan 0. Nah kalau kita periksa, ini adalah juga lebih besar sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan 3x kuadrat ini adalah suatu PUBA acak. Selanjutnya, kalau kita ingin membagikan suatu sebaran, suatu data yang mengikuti sebaran fx 3x kuadrat ini, maka kita harus cari inverse-nya, cari kuantilnya, inverse dari CDF-nya. Kita cari CDF-nya dulu. CDF-nya itu adalah fx, f-nya besar, ya, x pangkat 3. Integral dari 3x kuadrat, ya, itu sama dengan x pangkat 3. Dan x-nya dari 0 sampai dengan 1. Untuk di bawah 0, x-nya di bawah 0, fx-nya 0, dan untuk x-nya di atas 1, fx-nya sama dengan 1. Nah, kemudian inverse-nya kita dapatkan dari ini. Jadi fx, x pangkat 3, inverse-nya adalah f inverse u sama dengan u pangkat 1/3. Nah, di SAS kita bisa gunakan, misalkan kita simpan dalam gugus data namanya acak, kemudian kita ingin bagikan sebanyak 1000, maka kita gunakan data acak dan kita akan simpan nilai X saja. Untuk I dan U-nya kita akan buang. Kita coba do I 1 to 1000, kemudian kita bagikan dari sebaran uniform, U sama dengan ren uniform. Kemudian tadi karena inverse-nya adalah U pangkat 1/3, maka sini U bintang-bintang 1/3. Kemudian untuk memeriksa apakah betul bahwa data yang dibangkitkan itu mengikuti sebaran 3x kuadrat ini, maka kita bisa gunakan histogram. Kemudian kita dapatkan fungsi 3x kuadrat. Nah ini kalau kita periksa ini pasti akan sesuai. Demikian juga metode ini tidak hanya dari continue, PUBA acak continue, kita juga bisa terapkan di dalam PUBA acak yang discrete. Nah, perbedaan sebenarnya sama saja. Jadi, tetapi kalau di discrete berarti nilainya adalah di antara dua buah selang. Jadi, secara contoh misalkan
membagikan bilangan acak bernoli 0,4. Jadi peluang suksesnya adalah 0,4, berarti harapannya adalah yang bernoli itu nilainya X-nya adalah 0 dan 1. 0 peluangnya 0,6 dan 1 peluangnya 0,4. Kalau kita bandingkan 1000, maka tentunya yang kita harapkan 0 ada sekitar 600-an dan satunya sekitar angka 400-an. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan metode ITM ini? Ya, tadi pertama kita bangkitkan dulu bilangan acak uniform, range uniform. Kemudian kita bisa gunakan, karena ini hanya 2, ya, antara U-nya lebih besar dari 0,6 dan lebih kecil sama 0,6, ya berarti ya X lebih U lebih besar dari 0,6, maka akan kita dapatkan dia sekitar ini, sekitar 400-an data, karena kita megangnya 1000. Nah, karena ini adalah perubahan diskret, kita tidak bisa gunakan untuk memeriksanya itu dengan menggunakan histogram. Kalau sebelumnya, kalau continue, kita bisa gunakan histogram, menggunakan plot univariate. Tapi kalau di sini kita bisa gunakan bar chart. Bar chart ini menggunakan prosedurnya SG plot. Sebenarnya ada fungsi plot pun bisa, gitu. Tapi kalau plot dia tampilannya itu adalah karakter, bukan grafik dimensi tinggi. Nah, metode cara lain, kalau ini hanya satu, gitu ya, satu unit. Kalau bernoli itu berarti hanya ya ada 2 nilai, 0 dan 1, maka kita bisa gunakan suatu nilai. Kita bisa gunakan logik seperti ini, U lebih besar 0,6 ini pernyataan logik. Atau juga kita bisa gunakan statement if. If U lebih besar dari 0,6, then X sama dengan 1. Else X sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalkan lebih dari 2 nilai, misalkan X-nya itu 0, 1, dan 2, jadi contoh ilustrasinya ada pengiriman barang dari suatu perusahaan, nilainya mungkin tuh dalam 1 bulan itu perusahaan tersebut bisa mengirimkan 1 kali, 2 kali, atau tanpa pengiriman. Jadi maksimum hanya 2 kali. Peluangnya kalau 1 kali setengah, peluangnya kalau tanpa melakukan pengiriman setengah, kemudian 1 kali 0,3, dan 2 kali 0,2. Sehingga ini adalah, tadi kita bisa melakukan pemeriksaan bahwa ini adalah suatu perubahan acak diskret. Nah, kita dapatkan nilai Fx-nya, F besar, kumulatifnya. Jadi 0, 0,5, 1, 0,5 tambah 0,3, jadi 0,8, 2, 0,8 tambah 0,2, itu sama dengan 1. Dia totalnya harus sama dengan 1. Nah, caranya bagaimana untuk membagikan bilangan acak seperti ini? Pembangkitnya tadi dari berdasarkan kuantil dari Fx-nya. Jadi kita kembali lagi dengan menggunakan ETM ini, bangkitkan uniform dari 01, kemudian karena ada kelas seperti ini, ada 3 kelas jadinya, berarti U lebih kecil dari sama dengan 0,5, itu adalah 0, antara 0,5 sampai dengan 0,8, itu akan didapatkan nilai X-nya sama dengan 1. Kemudian antara 0,8 sampai dengan 1, nilainya adalah X-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita bangkitkan dengan metode ini, jadi caranya ini tinggal ganti di sini. Ya, bagian X sama dengan U lebih besar dari 0,6. Ini kita ganti. Untuk ini kita bisa gunakan statement if. Atau juga, sebenarnya atau logik juga bisa. Jadi U lebih besar, atau ini ya, U lebih kecil sama dengan 0,5 kali 0, kemudian kali 0, plus antara 0,5 sampai 0,8 kali 1, plus antara 0,8 sampai dengan 1 kali 2 di bagian sininya. Atau kita juga gunakan statement if. Jadi if U-nya lebih kecil sama dengan 0,5, dan X-nya 0 sama dengan 0, else if U-nya antara 0,5 sampai 0,8, dan X-nya sama dengan
1, else X-nya sama dengan 2. Kemudian kita gunakan seperti ini karena ini adalah perubahan diskret, maka menggunakan bar chart, maka akan dapatkan kira-kira hasilnya dari 1000 itu yang 0 itu 500-an, yang 1 300-an, dan yang 2 itu sekitar 200-an. Nah, ini metode yang pertama. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan CDF ini umumnya adalah kita gunakan integral. Kalau kita gunakan integral, belum tentu fungsi yang efeknya kita dapatkan. Ada beberapa sebaran yang untuk mendapatkan efeknya ini sulit untuk menggunakan secara analitik. Analitik deduktif itu sulit. Malah mungkin ada yang tidak bisa. Bisanya adalah dengan menggunakan iteratif. Sehingga kemudian metode yang kedua itu adalah menggunakan fungsi peluangnya, fungsi PDF atau PDF atau PMF, probability density function-nya atau probability mass function-nya, tergantung dari perubahan acaknya, apakah diskret atau continue. Nah, di dalam metode ARM ini, metodenya itu adalah pertama, kita akan menggunakan suatu peubah acak, bangkitan peubah acak yang nilainya mirip atau nilai jangkauan nilainya sama dengan peubah acak yang akan kita bangkitkan. Jadi di sini misalkan ada 2 buah peubah acak, X dan Y. X probability-nya atau fungsi peluangnya adalah F, Y fungsi peluangnya adalah G. Kemudian kita mencari sebuah konstanta, C, di mana berlaku hukum Ft dibagi dengan Gt selalu lebih kecil sama dengan C. Jadi untuk semua T, ya, Ft-nya harus lebih besar dari 0. Jadi Ft-nya jangan 0. Jadi tadi kembali lagi kita membutuhkan 2 buah kita membutuhkan peubah acak lain. Dalam hal ini Y, kita membutuhkan Y, suatu peubah acak yang nilai-nilainya berada dalam atau mirip dengan atau sama dengan nilai dari X. Caranya bagaimana? Tekniknya tadi, pertama kita mencari dulu berapa nilai C-nya, berapa nilai konstantanya yang memenuhi Ft dibagi dengan Gt selalu lebih kecil sama dengan dari C. Jadi C-nya itu tak terbatas. Kemudian untuk mendapatkan satu bilangan acak, pertama itu adalah bangkitkan suatu bilangan acak dari Y, dari sebaran Y tadi, target, peubah acak target, peubah acak proposal, yang targetnya X, gitu kan. Peubah proposalnya Y, jadi kita bangkitkan dari Y, kemudian kita bangkitkan U, kembali lagi uniform ini penting, ya, sebagai pembanding, kita bangkitkan U dari uniform, kemudian jika U ini lebih kecil dari Fy per C dikalikan dengan Gy, maka terima tadi pembangkitan bilangan Y tadi yang diproposal tadi sebagai X. Kalau tidak terpenuhi, yang U lebih kecil dari Fy per C Gy-nya, maka harus diulang, jadi Y-nya ditolak. Jadi ini dalam prosesnya untuk mendapatkan satu bilangan acak, ini bisa lebih dari 1 kali membangkitkan bilangan acak dari Y. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan kita akan membangkitkan bilangan acak dari suatu sebaran beta, ya, di mana beta yang kita inginkan adalah set 1-nya 2 dan set 2-nya 2. Jadi beta ini suatu sebaran yang parameternya ada 2, set 1 dan set 2. Beta ini tentang nilainya adalah dari 0 sampai dengan 1. Langkah pertama adalah kita mencari peubah acak propos, ya, peubah acak yang diusulkan yang tentang nilainya antara 0 dengan 1. Nah, salah satunya adalah uniform 01. Jadi kita ambil Gx atau Y dari Gx sebaran uniform 01.
untuk membagikan bilangan acak sebaran beta 2,2. Nah, kemudian yang kedua adalah kita hitung fungsi dari PDF-nya beta 2,2 ini apa? Yaitu beta ini adalah 6x 1 kurangi x ya, untuk 2,2. Dan x-nya tadi dari 0 sampai dengan 1, sama dengan uniform. Jadi tahapnya adalah tadi ambil gx dari sebaran uniform 0,1, ini sebagai propos, bacak proposnya atau y-nya. Kemudian kita membutuhkan tadi fx, kita membutuhkan suatu konstanta di mana terpenuhi fx, fungsi sebaran beta, dibagi dengan gx, fungsi sebaran dari yang yang diusulkan, itu selalu kecil dari konstanta ini. Nah, di ilustrasi ini digunakan angka 6. Sebenarnya fx dibagi gx untuk gx-nya dari uniform 01 ini, untuk beta 2,2 ini sebenarnya 1,5. Kita bisa gunakan 1,5. Ya, maksimumnya adalah 1,5. Minimumnya 1,5. Kita bisa gunakan 1,5 atau 2 atau 3, 4, 5, 6, terserah. Kita bisa gunakan nilai konstantanya. Nah, di ilustrasi ini kita gunakan konstantanya 6. Pengaruhnya apa? Semakin besar C-nya, maka untuk mendapatkan bilangan acaknya itu semakin iterasinya akan banyak, lebih banyak. X ini dari GX, sebuah bilangan acak X diambil dari GX yang dibangkitkan, diterima jika tadi syaratnya adalah Fx tadi sini, Fx dibagi dengan C kali GY, di sini Fx dibagi dengan C kali GX, itu lebih kecil, U lebih kecil dari ini, atau ini adalah lebih besar dari U. Jadi ini Fx-nya beta, 6x 1 kurangi x, dibagi dengan C, 6, Gx-nya dari sebaran uniform 01, jadi Fx, Gx-nya sama dengan 1, 6 kali 1, maka ini dapat x 1 kurangi x, kalau lebih besar dari U, uniform, maka kita terima G-nya ini adalah dari beta 2,2. Kalau lebih kecil, maka ditolak. Nah, di dalam SAS, caranya ya tadi, kita masukkan, jadi U-nya random uniform, ini wajib, dengan acak dengan metode ITM, metode dengan ARM, uniform ini harus digunakan. Kemudian X ini diambil dari sebaran yang tadi mirip, atau Y sebenarnya ini ya, tadi yang kita sebutkan itu adalah Y. Dan nggak apa-apa, ntar nggak ada masalah. Jadi di sini syaratnya adalah jika di sini X 1 kurangi X lebih besar dari U, X dikali 1 sama X lebih besar dari U, maka kita gunakan X ini sebagai bilangan acak beta 2,2. Kalau tidak, berarti bangkitkan lagi bilangan acak U-nya, bangkitkan lagi bilangan acak X-nya, kemudian periksa lagi, dan seterusnya. Sehingga di sini, ini untuk mendapatkan satu bilangan acak yang mengikuti sebaran yang kita inginkan, mungkin bisa didapatkan dari beberapa kali. Kalau di ITM, untuk mendapatkan satu bilangan acak, ya pastinya diperoleh dari satu proses. Kalau di sini bisa didapatkan dari beberapa proses, karena diulang. Sehingga di sini menggunakan do while. Kalau tadi menggunakan do langsung, do I sama dengan sekian. Prosesnya jelas. Nah, ini kita lakukan K ini untuk menentukan sampai dengan 1000, ya kalau K-nya belum 1000, ya dia akan terus diulang di while sampai dengan 1000. Setelah 1000 kita periksa. Nah, periksanya kita gunakan histogram sama, karena ini adalah sebaran continue. Beta 2,2, kalau kita gunakan uniform, kalau uniform itu di sininya pasti flat. Untuk setiap nilainya peluangnya sama. Tapi kalau beta ini bentuknya seperti ini, melengkung. Tidak normal tapi ya melengkung, dan nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini metode acceptance rejection method.
Metode lainnya tadi yang terakhir, metode lainnya itu adalah apabila kita tahu suatu sebaran itu merupakan atau berasal dari sebaran yang lain, merupakan fungsi dari sebaran yang lain, dimaksudkan dari sebaran yang lain, dan sebaran yang lainnya ini sudah ada metodenya untuk membagikan bilangan acak, maka kita gunakan transformasi biasa. Ya, jadi direct transformation ini ya transformasi biasa, transformasi dari sebaran yang sudah ada menjadi sebaran yang diinginkan. Atau convolution, kalau convolution itu dikuadratkan, dijumlahkan, dikuadratkan. Jadi ya intinya ini untuk direct transformation, untuk transformasi lain. Metode lain itu adalah untuk transformasi. Contoh misalkan, jika kita ingin membangkitkan sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 1, maka kita tahu bahwa Q kuadrat ini merupakan suatu sebaran yang berasal dari sebaran normal baku dikuadratkan. Jadi kalau ada Z dari normal 0,1 normal baku, maka Z kuadrat itu adalah akan mengikuti sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Atau kalau derajat bebas Q kuadrat derajat bebas 2, itu adalah dari Z1 ditambah Z2. Jadi membutuhkan 2 buah bilangan acak dari sebaran normal baku. Ini Q kuadrat yang centrality. Kalau yang non-centrality ya berbeda ya. Sesuai ini. Tapi yang kita kenal umumnya adalah Q kuadrat yang centrality. Kemudian berikutnya contoh lain, misalkan kita tahu sebaran F. Sebaran F ini adalah dari 2 buah sebaran Q kuadrat. Jadi jika U itu adalah dari sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas M, dan V itu adalah dari sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas N, kemudian syaratnya U dan V ini saling bebas, maka U dibagi M, dibagi V dibagi N, ini akan mengikuti sebaran F dengan derajat bebas M, N. Jadi untuk membagikan sebaran F, data yang mengikuti sebaran dari F, dengan cara transformasi langsung ini adalah kita bangkitkan dulu bilangan acak Q kuadrat 2 buah. Yang satu derajat bebasnya M, yang satu derajat bebasnya N, dan ini saling bebas. Tinggal dibagi dengan masing-masing derajat bebasnya, kemudian antara yang satu dibagi dengan derajat bebas yang satunya lagi, maka akan dapatkanlah sebaran dari F. Kemudian contoh yang lain, misalkan sebaran T. Sebaran T ini ada dua cara. Cara pertama itu dari sebaran Z dan Q kuadrat. Cara kedua itu dari sebaran yang lain, yang mungkin tidak pernah kita pelajari juga. Jadi ada 2 cara. Dia diturunkan dari dua cara. Nah, kalau kita gunakan dari sebaran Z dan katakanlah Z dan V, di mana Z ini adalah sebaran normal 0,1 normal baku, dan V Q kuadrat derajat 12 N, kemudian Z dan V ini saling bebas, maka Z dibagi dengan akar dari V dibagi N, ini akan mengikuti sebaran T student dengan derajat bebas N. Jadi dapat nilai-nilai pembagikan bilangan acak. Oke, jadi ini materi tentang pembagikan bilangan acak. Ada yang ditanyakan? Ya Kak, halo. Ya, silakan. Iya, saya Lali Pak. Saya mau nanya. Ya, pertama konfirmasi untuk yang inverse transform method itu sama yang acceptance rejection method. Berarti kita bangkitkan bilangan acak itu selalu dari sebaran uniform ya Pak. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua itu saya masih agak bingung Pak untuk yang di slide 21 tentang RM itu. Bentar, slide 20. Halo? Kedengaran? Slide apa? Slide yang tentang apa? Yang tentang ARM. Tentang ARM, ya. Ya ini.
Iya, saya masih agak bingung Pak untuk penentuan konstanta C-nya. Tadi kan di contohnya itu bisa 1,5 atau sampai 6. Ini sih Pak, mungkin minta dijelasin lagi untuk penentuan C-nya itu sebesar apa kok bisa di contohnya itu kan. Berarti kalau misalkan dari rumus saya tuh 6X kali 1 min X dibagi yang uniform itu kan berarti 1/1 min 0 ya Pak. Maksudnya saya masih agak bingung Ya, membayangannya, mungkin minta dijelaskan itu aja. oke. Baik, Terus ini itu aja dua pertanyaan pertama. tiga Apa? sama 3, boleh ya Pak? Ayo boleh. Tadi kan semakin besar C, interasinya itu semakin banyak ya Pak? Ya, Apa? bukan apa namanya? Ya semakin lama ininya dapatnya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Ini kan di sini apa namanya? Oh ya, udah terusin ini deh. Saya terusin lagi. yang iterasinya itu kan kayak kita tentuin sendiri ya Pak. Kayak tadi contohnya sampai 1.000 gitu ya. Enggak, kalau yang acceptance rejection method itu tidak ditentukan. Oh gitu. Oh ya udah itu aja Pak. Ini kita ingin membangkitkan bilangan acak sampai dengan 1.000. Maka gunakannya do while kalau di sini. Berbeda dengan ITM. Ya. Di ITM apa namanya? ITM itu sudah pasti kalau kita ingin bangkitkan 1.000 ya pasti gunakan do I1 sampai dengan 1.000. Okay. Itu ya pertanyaannya 3 ya. Jadi baik. Uniform tadi. Uniform ini digunakan untuk semua pembangkitan bilangan acak. 2 metode tadi ya, inverse transform method dan ARM. Di ITM digunakan untuk kan dia di sini gitu. Jadi di sini. Jadi ide dasar dari ITM itu adalah pertama kita sudah memiliki nilai peluangnya. Kemudian dari peluangnya tersebut diinverskan dengan menggunakan inverse CDF, maka dapatkan nilai X-nya. Maka X ini akan mengikuti sebaran yang kita inginkan. Nah, sehingga tadi peluang itu dapatnya dari mana? Ya salah satunya adalah dari uniform. Uniform 01 kan fungsi peluangnya 1 dibagi dengan B kurangi A gitu ya. Setiap nilainya 1 B kurangi A. Jadi di uniform ini ya dari semua nilai antara 0 dengan 1 ini memiliki peluang yang sama terambil sebagai bilangan acak. Jadi ini di ITM. Jadi kita memerlukan uniform 01. Di ARM juga dibutuhkan suatu pembanding di sini. Jadi kita bangkitkan U ini sebagai pembanding apakah sebenarnya di teorinya itu jika FY dibagi dengan C dikalikan dengan GY lebih besar dari peluang, maka kita kita terima dia sebagai perubahan acak yang kita inginkan. Jadi baik untuk ITM ataupun ARM kita membutuhkan suatu sebaran dari uniform. Itu pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi nilai C-nya di sini. Berapa sih nilai C-nya? Memang kalau di SAS ini agak relatif sulit. Sebenarnya kalau di R kita bisa gunakan atau sebenarnya kita hitung ini manual. Jadi di R itu kita ambil rentang nilai untuk F, kita ambil rentang nilai untuk Y X tadi FT, Y GT gitu. Kemudian FT dibagi dengan GT itu nilainya berapa maksimumnya. Nah, itulah yang kita gunakan. Contoh di sini tadi ilustrasi yang beta 2,2 ini. PDF dari beta 2,2 ini adalah 6X 1 kurangi X. 6X 1 kurangi X. Kemudian karena beta ini adalah suatu sebaran dengan X-nya 0 sampai 1 yang sama dengan uniform 01, maka
Kita ambil Y-nya itu dari uniform 0,1. Uniform 0,1, GX-nya itu kan 1 dibagi 1 kurangi 0, atau sama dengan 1. Jadi GX-nya itu sama dengan 1. Sehingga Fx yang 6X dikali 1 kurangi X dibagi dengan 1, berarti kan ini. 6X 1 kurangi X. Di mana X-nya dari 0 sampai dengan 1. Tinggal kita plotkan saja berapa sih nilai maksimumnya. Jadi antara 0 sampai dengan 1, masukin ke nilai 6X 1 kurangi X, itu maksimumnya itu adalah 1,5. Jadi di sini 1,5. Kalau nggak salah di setengah ya, setengah. Ini 3 kali, ya. Kalau antara 0 sampai dengan setengah, itu kurang dari 1,5. Antara setengah sampai dengan 1, itu kurang juga dari 1,5. Jadi, nilai C untuk kasus ilustrasi ini adalah minimal, itu adalah 1,5. Jadi minimalnya 1,5. Nah, ini kenapa mengambil 6? Ini karena kalau 6X dikali di 1 kurangi X, dibagi 6 kan 6-nya dibuang, jadi X1 kurangi X ini lebih mudah gitu. Tapi boleh aja kita ganti misalkan di sini dengan angka 2. Berarti Fx dibagi Gx ini pasti selalu lebih kecil sama 2 untuk X-nya antara 0 sampai 1. Karena tadi Fx-nya ini, Gx-nya sama dengan 1 tadi. Nah, ini kalau kita gunakan 2, ya kita masukkan ke sini. Jadi 6X dibagi dengan 1 kurangi X dibagi dengan 2 kali 1, berarti ini 3X jadinya. 3X 1 kurangi X. Boleh, jadi atau diganti dengan 3 juga jadi ini 2X 1 kurangi X, boleh. Pasti akan mendapatkan bilangan acak yang sama. Bukan yang sama, bilangan acak yang mengikuti beta 2,2. Nah, kemudian tadi tadi itu pertanyaan yang kedua ya. Jadi kenapa bisa 6? Ya boleh aja tadi. Kalau kita bisa coba-coba untuk semua selang nilai, berapa sih nilai maksimumnya? Itu secara kasar gitu ya. Kalau kita bisa turunkan dalam rumus sih nggak ada masalah kita turunkan. Jadi Fx dibagi dengan Gx, dapatkan nilai yang C-nya, itu kalau bisa secara deduktif turunan di rumus biasa ya boleh aja. Tapi kalau fungsinya aja rumit misalkan, ya kita bisa menggunakan fungsi grafik. Kita bisa grafikkan. Kita hitung Fx-nya untuk X dari ini, selang satu nilai, kemudian kita dapatkanlah nilai C-nya. Nah, pertanyaan ketiga tadi, ulangan untuk yang ARM, ini kedua contoh, ya baik ITM atau ARM yang dicontohkan, ini kita ingin membagikan sebanyak 1.000 data. N-nya ada 1.000, maka kita gunakan N-nya 1.000. Nah, bedanya kalau di ITM, karena 1.000-nya itu pasti dari 1.000 transformasi, maka kita gunakan do I 1 sampai 1.000, maka dia prosesnya akan 1.000 kali. Yang untuk mendapatkan satu bilangan acak, jadi dilakukan proses 1 kali. Pembangkitan bilangan acak uniform ini. Kemudian untuk yang ARM, untuk membangkitkan satu bilangan acak yang kita inginkan, itu bisa digunakan beberapa proses. Selama dia masih tidak terpenuhi, maka akan ditolak terus. Gitu. Jadi dan berapa banyaknya nggak tahu, sehingga kita gunakan while di sini. Do while k lebih kurang dari selama k-nya lebih kecil dari n, k-nya mulai dari 0 dan n-nya kita ingin dapatkan sebanyak 1.000 data, maka kita kan do while k-nya lebih kecil dari n. Selama k-nya kurang dari n, ya dia akan terus-terusan diulang prosesnya. Akan terus-terusan diulang. Jadi random ini kalau if-nya ini ditolak, maka kan k-nya tidak bertambah, diulang lagi.
Maka bisa saja ntar di sini dicek K-nya itu berapa terakhir. Kas terakhirnya berapa. Bukan K. Kalau di sini nggak diindikan. Kalau kita bisa tambahkan J, misalkan di sini tambah J sama dengan J plus 1 untuk setiap ini berapa kali untuk mendapatkan bilangan acaknya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mana Leli? Masih? Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Saya coba memahami ya. juga. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya melanjutkan pertanyaan Lali tadi Pak. Saya agak ini belum nangkap mengenai yang ARM ini Pak. Kan tadi kan pakainya kan dual ya Pak ya. Artinya ketika Gimana? kan makainya dual ya Bu, Pak, yang untuk ARM ini Pak. Dual maksudnya? Dual. Pakainya dual. Iya, dual. Ya, oke. While aja lah. Iya, dual, iya. Terus kan pakainya while, artinya ketika untuk bilangan acak yang dibangkitkan ini jumlahnya tidak 1000 ya Pak ya, berarti artinya kurang dari 1000 ya Pak ya? 1000, kan K-nya mulai dari 0. Oh iya, oke deh. Ya kan, K-nya dari 0. Jadi kalau sudah dapat, K-nya jadi 1. Kalau dapat, naik. Jadi pasti 1000. Oh oke Pak, iya Pak. Nah, iya. Udah jelas ya? Iya Pak. Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terus Pak, untuk yang ini Pak, untuk yang ARM ini Pak, artinya ketika kita memilih sebaran Y itu yang ketika batasnya harus sama dengan X ya Pak ya? Batas-batas nilai X-nya itu. Betul, ya. Sehingga ntar tugas berikutnya adalah membangkitkan bilangan acak, misalkan ya, dari ini tugas ntar, tapi belum saya tuliskan. Tugasnya itu adalah membangkitkan bilangan acak dari sebaran F dengan menggunakan ARM. Nah, propos sebaran Y-nya apa? Kita bisa gunakan Q kuadrat. Atau kebaliklah. Bisa Q kuadrat dari F atau F dari Q kuadrat. Karena selang nilai antara F dengan Q kuadrat kan sama. Dari 0 sampai dengan tak terhingga. Jadi, sewaktu kita menggunakan metode ARM ini, maka kita harus mencari sebaran lain yang sudah ada pembangkitan bilangan acaknya, di mana sebaran lain tadi, Y tadi, itu adalah nilai X-nya sama dengan nilai X sebaran Fx yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin bangkitkan Q kuadrat itu kan selang nilainya X-nya adalah lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Sama dengan Q kuadrat F. F pun lebih besar dari 0. Kemudian sebaran apa lagi ya? Sebaran T itu adalah dari minus tak terhingga sama dengan tak terhingga. Sama dengan sebaran normal. Tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Kalau kita ingin gunakan metode acceptance rejection method ini, juga kita bisa gunakan. Asalkan kita tahu PDF untuk masing-masing. Jadi misalkan untuk Q kuadrat, kita bisa gunakan PDF-nya ya PDF dalam kurung Q kuadrat, Q square, sorry. Ya, jadi kalau di tadi daftar sebaran, nah ini kalau kita ingin bangkitkan sebaran F, katakanlah, maka kita bisa dapatkan dari C square atau dari eksponensial. Nah, eksponensial juga kan kalau eksponensial juga lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Kita juga bisa gunakan dari eksponensial. Sebaran F, sebaran Q kuadrat, sebaran eksponensial. Jadi untuk membuat suatu bilangan acak dari suatu sebaran tertentu, maka kita harus cari sebaran lain yang daerahnya sama, X-nya sama.
Kan kan ntar di situ ada penerimaan dan penolakan, acceptance rejection. Ada penerimaan dan ada penolakan, sehingga nilainya harus harus yang sama, dari selang yang sama. Itu mungkin Aldino. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, berarti tadi saya belum tuliskan, ntar saya tuliskan. Bangkitkan. Halo, Ini sudah dijelas. Ini tinggal cari inverse-nya, kemudian bisa dapatkan. Kemudian untuk yang ARM, apa namanya? Ntar dari F atau dari Q kuadrat ya, dari sebaran itu. Oke, ini suara saya putus-putus di semuanya atau hanya di Leli aja ya? di semuanya Pak. Di semua Pak, di Depok Semuanya Pak. Semua juga di Oke, ntar saya cek lagi lah. Ntar apa namanya? Ya, ntar saya cek lagi kalau yang bagian nama. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ditanyakan lagi? Pak, mau tanya sekali lagi Pak. Silakan Leli. Berarti kan untuk kita membangkitkan bilangan acak itu bisa dengan 3 metode ini ya Pak ya? Ya. Bisa digunakan. Nah itu apakah selalu memberikan hasil yang sama atau bisa berbeda Pak? Tentunya pasti berbeda. Kalau metodenya kan berbeda. Metodenya berbeda, bisa yang sama, kecil sekali kemungkinan dapat yang sama. Okay. Karena tapi kalau dengan satu metode ya selama nilai seed-nya sama, ya pasti sama. Tapi kalau kita bangkitkan dari cara menggunakan ITM, kita bangkitkan dengan menggunakan ARM, kita bangkitkan menggunakan transformasi langsung, datanya, hasilnya itu berbeda, tetapi bentuk sebarannya pasti sama. Oh, bentuknya yang sama ya. Itu sebaran tersebut. Tapi nilai-nilainya pasti berbeda. Oh. Walaupun nilai seed-nya sama di awal gitu ya. Tapi jadi seed untuk semua metode ini diawali oleh seed nomor 1 misalkan, hasilnya pasti berbeda. Kemungkinan pasti berbeda. Tapi kalau seed-nya sama, untuk satu metode itu, siapapun yang melakukannya pasti sama. Pasti Pak. Ya. Oke, masih ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin ntar saya cek dulu di rekaman videonya. Ntar kalau ada suara ini, saya akan mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya, kalau tidak ya, ntar disampaikan di grup WhatsApp. Oke, mungkin ini pertemuan kita terakhir, dan ujiannya mau kapan? Ujiannya kalau di jadwal sih harus di jadwal yang disediakan itu setelah Lebaran. Kalau di tanggal berapa ya ujian itu? Tanggal berapa Pak? Soalnya mau sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Setelah Lebaran. Sudah aja Pak. Sudah Lebaran aja bulan Juni, ya sesuai dengan jadwal aja ya. Ya. Oke, tentukan aja ntar ya, ditentukan kapan ujiannya, ntar saya siapkan soalnya untuk diinginkan. Materinya Pak mulai dari awal sampai yang akhir ya Pak. Ya, dari awal tuh dari bagian saya ya, dari dari normalisasi. Sampai kita bilangan aja. BRD ya Pak ya. Dari normalisasi. Kenapa? Setelah UTS saja. Materinya dari setelah UTS sampai dengan hari ini. Oke, untuk waktu saya silakan kapan mau
pengertiannya, ntar tolong kasih tahu saya. Tapi jangan ngedadak yang kasih taunya. Biar apa namanya, waktunya lebih leluasa. Oke, demikian mungkin apa namanya pertemuan kita hari ini, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak.